yaitu sambutan oleh Ketua UKM Sonata kepada Kak Email dan waktu dan tempat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nabila Fitriani, SPDMI, Selaku Ketua Eksekutif Pembina UKM Sonata, dan yang saya hormati kakak alumni serta teman-teman yang saya banggakan. Nah, pada malam hari ini kita akan melaksanakan bidang KP dan skripsi. Itu salah satu program kerja dari UKM Sonata. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh kakak-kakak alumni bisa menjadi bekal buat kita semua untuk menjalankan dan menyusun KP ataupun skripsi. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, penyampaian materi bedah KP yang akan disampaikan oleh Adinda Cismawati dan Kak Yuliana Dwi Lasari. Mungkin langsung aja ya untuk pemaparan materi yang pertama dari Kak Dinda dan Kak Yulina. Langsung aja bisa masuk ke pemaparan materi bidang KP dari Kak Dinda dan Kak Yulina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan dulu, saya Dinda Cismawati dan saya Yulina Dwi-Kasari. Oke, yang pertama itu ada pendaftaran KP. Jadi sebelum melakukan kerja praktek, tentunya kita juga harus melakukan pendaftaran. Hal utama yang perlu dipersiapkan sebelum mendaftar KP itu adalah menentukan minat kita. Untuk poin yang kedua yaitu penentukan topik dan mencari informasi proyek dosen. Dan untuk dosen, setelah itu kita mencari informasi ke dosen yang lebih ke studinya. Selanjutnya itu melakukan konsultasi kepada dosen. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mendaftar ke komisi tugas akhir masing-masing prodi ya. Kemudian ada persyaratan buat daftar KP ini ada transkrip nilai. Mungkin nanti transkrip nilai bisa minta ke Bappendi. Lalu yang kedua yaitu fotokopi KRS. Kemudian ada formulir pengajuan kerja praktek. Tiga persyaratan ini dikumpulkan ke komisi tugas akhir juga, baik softfile maupun hardfile. Lalu kita melakukan pengambilan data. Hal yang pertama dilakukan pastinya kita harus mempersiapkan alat dan bahan, lalu metode, dan yang kedua itu menentukan stasiun dan pohon mangrove-nya itu. Jadi kita memasang transek ukuran 10 x 10 meter untuk ukuran pohon, lalu 5 x 5 meter untuk pancang, dan 2 x 2 untuk semai. Lalu setelah kita dapat hasilnya, maka kita harus menganalisis datanya atau mengolah lagi datanya. Yang pertama itu topiknya itu tentang biomasa. Jadi biomasa mangrove ini adalah berat total atau volume organisme di suatu area. Setiap spesies itu memiliki rumusnya berbeda-beda. Nanti tinggal dimasukkan ke rumusnya masing-masing. Oke, kemudian topik dari saya itu kemarin mengambil KP dengan judul keanekaragaman jenis pada mangrove di Segaranakan Cilacap. Saya mengukur terkait indeks kekayaan jenis karena indeks ini berkaitan dengan indeks keanekaragaman jenis yang berfungsi untuk mengetahui kekayaan jenis setiap spesies dalam setiap komunitas yang dijumpai. Jadi selain itu juga saya mengukur terkait indeks kewarasan jenis. Oke, selanjutnya itu ada pentingnya KP. Untuk pentingnya KP ini tentunya belajar juga bagaimana cara menulis yang benar, terus melatih kita juga untuk mengatur waktu dalam mengerjakan skripsi tentunya nanti. Terus juga dapat melatih juga rasa tanggung jawab kita. Juga ilmu yang kita dapat di KP ini bisa diterapkan di nanti setelah kita kerja. Dalam mengerjakan KP, tentunya kita harus sesuaikan dengan pedoman agar nantinya tidak banyak revisi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu topiknya ada tahapan skripsi, yang kedua pengajuan judul skripsi, yang ketiga alur pengerjaannya, yang keempat referensi topik, dan yang kelima pengambilan data dari masing-masing skripsi kita berdua. Yang pertama yaitu tahapan skripsi.
Tentukan topiknya. Setelah kita tentukan topiknya, kita bisa mendaftar langsung ke komisi tugas akhir atau kita cari proyekan ke dosen. Kita bisa langsung mendaftar ke komisi tugas akhir, nanti diarahin siapa yang menjadi pembimbing kita, pembimbing 1 dan pembimbing 2, dan pembimbing 1, pembimbing 2. Syaratnya itu yang pertama ada yang kayak biasa, ada daftar nilai atau transkrip sementara, kedua ada fotokopi KRS, terus yang mencantumkan deskripsi juga, ketiga ada print upload outline pengajuan SIA. Biasanya itu di SIA ya di SIA 4.2 nanti kita tuh ngajuin outline dari bab 1 sampai bab 3. Terus yang keempat ada fotokopi tanda terima KP, terus yang kelima ada formulir pengajuan deskripsi. Kemudian ada syarat nih, IPK itu harus lebih dari 2 minimal, dengan SKS-nya itu minimal 120 SKS. Kita bisa kumpulin ke komisi tugas akhir sesuai prodi masing-masing. Kemudian ada alur pengerjaan skripsi. Nah, pertama itu bisa penyusunan proposal tadi ya, yang dari bab 1, bab 2 sampai bab 3. Nah, setelah kita pengambilan data, kita analisis data sesuai yang udah kita ambil, bisa kualitatif atau kuantitatif, sambil menyusun dari pembahasan sampai bab akhir pengajuan ujian skripsi atau semhas seminar hasil. Terakhir itu ada pendadaran. Surprise, soalnya kita nggak tahu dosennya siapa yang bakal uji, dan itu ada 4 orang. Nah, selanjutnya selesai di proposal atau bab 1 sampai bab 3. Nah, ini syaratnya ada yang pertama daftar nilai atau transkrip sementara, kedua fotokopi KRS hampir sama ya, terus ketiga ada print out pengajuan judul di SIA yang tadi 4.2 yang dari bab 1 sampai bab 3, terus yang keempat ada lembar persetujuan seminar. Biasanya ini kita harus minta tanda tangan ke penguji sama dosen pembimbing. Terus yang kelima ada fotokopi kartu konsultasi skripsi. Yang keenam ada draft skripsi 4 eksemplar. Kemudian dikumpulkan ke komisi tugas akhir sesuai prodi masing-masing dalam bentuk softfile maupun hardfile. Selanjutnya pengajuan ujian skripsi. Yang pertama formulir persyaratan ujian skripsi. Yang kedua daftar nilai dan transkrip sementara bisa diakses di penting fotokopi KS manual KRS, lembar persetujuan ujian skripsi, dan kartu konsultasi skripsi yang asli itu nanti dikumpulin juga. Terakhir draft skripsi 4 eksemplar itu untuk pembimbingnya 2, untuk pengujinya juga 2. Kemudian sudah di ACC dan PTD tapi belum dijilid. Kemudian kalau udah terkumpul semua baru dikumpulin ke komisi tugas akhir prodi masing-masing, soft file dan hard filenya. Terakhir pengajuan pendadaran. Terus syaratnya hampir sama, cuma ini ada syarat yang ya harus wajib ada, itu ada CD laporan skripsi yang udah ACC, udah dapat tanda tangan dari dosen pembimbing dan juga tanda tangan dari dekan. Nah, terus juga ada syarat yang kelima nih, lulus TOEFL atau UNPT UNSUD. Terus yang keenam ada bukti unggah artikel ilmiah di SIA. Terus yang ketujuh ya harus udah lulus mata kuliah ya. Terus yang lainnya hampir sama. Terus habis itu kita kumpulin lagi ke komisi tugas akhir buat dapat jadwal pendadarannya kita. Nah, kita masuk ke referensi topik mangrove. Ada apa jadi Kak? Ada ekologi mangrove, kualitas air, sosial ekonomi. Nah, contoh dari ekologi mangrove ini, sosial ekonomi, konservasi mangrove ini mengenai pengambilan data skripsi saya, judulnya analisis total perolehan hidrokarbon pada mangrove Rizopora planata dan Rizopora violata di sekitar Anakan Cilacap. Nah, untuk pengambilan datanya itu yang pertama harus nentuin lokasinya terlebih dahulu. Untuk bahan penelitian saya yaitu ada air yang di sekitar stasiunnya, setiap stasiun itu diambil, kemudian sedimen yang ada di lautnya juga diambil, kemudian daun juga diambil, akar diambil, batang juga diambil. Daun itu ciri-cirinya yang bisa diambil itu daun yang sudah tua, ciri-cirinya itu warnanya lebih tua, jauh lebih tua, kemudian lebih lebar juga. Kemudian kita hanya mengambil batangnya itu sekitar 5 hingga 10 cm, akarnya pun seperti itu, 5 hingga 10 cm aja yang diambil. Kemudian kita cari nilai total petroleum karbonnya, memakai alat yang namanya infrared pH analyzer model HTF T2 dan CH. Nah, selanjutnya judul saya kondisi biofisik dan kelayakan usaha supervisor di negara Anakan. Nah, tadi kan nyambung ke ekologi sama sosial ekonomi ya. Kalau ekologinya itu saya ambil di kerapatan. Kemudian untuk yang di sosialnya itu dengan wawancara dengan questionnaire ya, wawancara dengan questionnaire
waktu, konsisten, bisa lebih percaya diri, yaitu teman atau tim skripsi. Jarang atau banyak juga orang yang segan untuk menceritakan sulitnya dia mengerjakan skripsi di dunia perkuliahan ini. Makanya kita harus punya teman yang gak nganggap kita tuh saingan, tapi mereka pengen wisuda bareng, kita segmen bareng wisudanya gitu. Nah itu salah satu tips skripsi. Mungkin sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Mungkin kepada teman-teman sekalian yang mau bertanya di sesi ini. Ya, silakan. Oke, izin bertanya. Ini yang pertama, apakah HP itu dan skripsi itu mengeluarkan diri atau tidak? Yang kedua, cara ikut proyekan dosen itu bagaimana? Dan yang ketiga, ketika pas saat penelitian kita membutuhkan alat-alat, apakah disediain dari fakultas atau enggak? Terima kasih. Mungkin nanti nambahin ya. Tadi yang pertama skripsi butuh di skripsi dan KP butuh biaya atau bayar? Pasti butuh untuk print out dan lain sebagainya, itu pasti butuh. Tapi kalau kita ikut project dosen, kemudian untuk pengalaman skripsi saya bayar cuma setengahnya doang karena ternyata jadi dana yang harusnya buat kita tuh ternyata nggak cukup gitu, karena dananya nggak cukup lah ini. Terus tadi yang kedua mungkin jauh ya, kalau dulu itu kita kan hubungi dosen terkait, kayak kita tanya juga kita kadang kalau misalnya kita emang udah deket sama dosennya, biasanya dosennya yang menghubungi kita. Kadang juga kayak dari dosennya yang emang itu ya nawarin menghubungi kita. Terus benar-benar udah terjawab semua pertanyaannya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Buat pembuatan ya, biasanya kalau dari dosen itu cuma mengarahkan di topik-topiknya. Nah, tapi topiknya itu udah ditentuin sama dosen pembimbingnya. Tapi untuk skripsi kayaknya kita bikin sendiri dulu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Iya, siapa yang menanya mau ada kesempatan nih tanya langsung yang udah melewati masa-masa itu. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Najma Dio dengan IKA 1 Kira-kira struggle apa aja yang terjadi saat pengambilan data, terus gimana cara mengatasinya? Ini jawab ya. Untuk ini kan aku kelas KP. Untuk struggle itu izin namanya juga biasanya juga kalau misal ikut proyekan itu bisa dikasih judul dari dosen pembimbing, tergantung dosennya itu siapa. Ini sih lokasi pengambilannya kan mengambil ini kan keliling, jadi kan kalau untuk keliling itu diusahakan itu setinggi dada. Nah kalau misalnya pohonnya itu terlalu tinggi, jadi kan kita harus naik ke akarnya. Nah itu terus sama kita bisa digigit sama hewan yang ada di situ. Jadi ya itu yang di rumput bisa dimanage itu biasanya ada kerang-kerang tuh, jadi bisa kena juga gitu. Terus jalannya juga susah, pasang surut air lalu. Izin nambahin, tadi kan kalau ngambil agama, kerapatan dan lain itu dan lain-lain sebagainya itu pakai transek ya. Terutama transek yang 10x10 itu kan panjang ya, jadi buat masangnya agak lumayan ribet. Karena kan medannya berlumpur, nggak yang medan kayak gini. Kalau kayak gini kan gampang ya, kita jalan pelan-pelan itu gampang. Tapi kalau berlumpur kan, kalau lumpurnya segini ya masih aman. Tapi kalau ini segini kan susah berjalan. Mungkin buat solusinya nanti dipegangin sama orang cepat gitu, nggak usah pakai bambu. Yang penting talinya itu pas ukurannya. Sudah terjawab. Teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi? Aku mau nanya, misal apa atasi dosen yang hilang-hilangan itu gimana? Kalau dosen yang hilang-hilangan Ngatasin dosen yang hilang-hilangan. ya, Yang pertama pasti harus punya sabar yang tinggi. Yang kedua sabar lagi. Yang ketiga sabar lagi. Yang keempat sabar lagi sih. Enggak, jadi iya yang sabar tuh emang iya harus. Tapi kita juga harus kayak maksa, bilang maksa nggak ya? Ngejar dosennya. Pengalaman aku
susah dihubungi nih. Kalau pengalaman aku, jadi karena aku udah tahu nih dosen itu emang susah dihubungin gitu. Jadi biasanya aku pagi ngechat nih, terus misal balasnya tuh cepet, ya nanti jam segini, jam 9 udah ketemu di kampus. Datang tuh jam 9, tapi ternyata nggak ada, tungguin aja. Bilang aja, Pak, Bu, saya sudah di kampus gitu. Tapi kalau nggak balas lagi, ya udah tungguin aja gitu. Di area kampus ya, tetap di area kampus gitu. Pokoknya gak apa-apa, ngechatin tiap hari pun gak apa-apa, iya gak apa-apa. Karena kan kita juga butuh beliau kan, beliau gak butuh kita dong. Ya kan, karena kita yang butuh untuk lulus, jadi ya tetap aja kita harus ngejar-ngejar dosen tersebut. Nah, itu sabar dan itu kan jangan mundur. Mungkin kan emang beberapa dosen pasti kan sibuk gitu kan. Nah, kayak gak apa-apa loh, kayak kitanya tetap ngingetin setiap hari gitu. Jadinya gak apa-apa kita chat aja, terus kalau enggak emang kita standby langsung di kampusnya. Kadang soalnya ada dosen yang nggak balas WA sama sekali kan, harus nyari-nyari tuh. Nah itu kita standby aja dari pagi sampai selesai, sampai ketemu epic, sampai tutup epic. Kadang soalnya saya juga punya teman dosennya kalau di WA nggak balas, jadi dia harus nyari dosennya tuh di kampus. Jadi dia dari pagi udah di sini makan di kantin, nanya-nanya ke temennya, kalau ada Pak ini atau Bu ini bilang ya gitu. Nah itu bisa jadi solusi tuh, jadi ke teman-temannya. Oh, tapi ini bilang ya, nanti bisa langsung sampai. Yang penting jangan jauh-jauh dari area kampus kalau sama dosennya. Makasih ya. Baik, terima kasih waktunya. Pertama saya nanti dari SDM dan apapun itu Pak. Saya ingin bertanyakan untuk apakah bisa pakai barang teman di satu tempat yang sama dengan judul yang berbeda? Jika bisa, bagaimana cara kerja bareng di sana kalau berbeda judul? Izin menjawab ya. Jadi kan waktu KP, aku, Yulina, sama Justin itu bukan satu project, tapi kita beda judul. Aku sama Yulina itu lebih ke pengaruhnya, kalau Justin itu ke makro dan pasnya. Ya, jadi pintar-pintar ini aja sih, apa ya? Saling tugas aja, tugas dari awal itu udah lagi tolong ingin dulu, nanti di sana sesuai itu berjalan sesuai dengan arahan yang kemudian dibentuk. Kalau beda judul itu sangat bisa ya, gampang. Iya bisa banget skripsi karena Cuma tapi kerjanya itu langsung bareng gitu kan? iya bareng. Iya. Misal kayak kualitas air itu kan banyak ya. Nah itu bisa dibagi nih kayak misal kamu di bagian kualitas air fisikanya, terus nanti temennya lagi di biologinya. Itu kan bisa walaupun satu tempat tapi kan pasti beda judul kan, karena yang satunya fisika, yang satunya biologi. Kayak contohnya aja yang saling sama persis skripsinya kita bertiga, sama persis beda spesies makhluk hewan, tapi isinya sama dan stasiunnya gitu. Ya pokoknya apa ya, jangan itu kan ke depan gitu. Apa ya, kita tuh ikhlas aja gitu membantu gitu. Jangan di sini gitu, jangan kamu bisa ambil datanya gitu. Itu dia sama jadinya bisa jadi kayak ada temennya gitu loh. Masih kan? Ada pertanyaan lagi Pak? Ada pertanyaan lagi? Mungkin dari teman-teman udah nggak ada pertanyaannya kakak-kakak, sih boleh bertanya kakak. Boleh. Mau tanya ini di bagian HP aja. Mau tanya ini sih sebenarnya kayak dosen penguji HP itu siapa, terus interviewnya itu dari mana. Terus nanti kalau mau sidang, kita tuh perlu daftar sidang atau enggak. Terus kalau misalkan kita daftar, tentang waktu kita sidang itu kira-kira berapa? Jawab ya. Buat dosen pengujinya itu tadi dosen pembimbingnya kita, kayak minatnya kemana, bisa ke makro, nanti dapat dosennya bapak ini gitu. Nah nanti yang uji juga ini buat daftar ujiannya ya, buat daftar ujiannya paling tadi ngajuin judul HP ya ke komisi. Buat daftar ujiannya mungkin cocok aja sama dosen pembimbingnya gitu. Dan bahkan kemarin juga bisa diberi ya, bisa diberi presentasinya satu ruangan. Nah nanti juga kita semua tim yang nanya ke misal ini yang presentasi, nanti kita tim yang lain bisa nanya itu tergantung dosen juga, atau bisa juga dosennya yang nanya ke kamu. Tapi kalau buat HP itu tergantung dosen kita yang Jadi cuma satu dosen aja, gak kayak skripsi yang ada pembimbingnya dua atau dua. kalau kasih sama aku. Sudah teman-teman ada pertanyaan lagi? Tidak izin bertanya, ini kan yang benar yang mungkin ya.
kasih.